Setelah nonton video saya, ada beberapa temen yang nanya, "Mas, sekarang kamu tuh jadi pelatih sepak bola ya?" Rupanya mereka gagal paham dan mengira profesional coach pekerjaan saya adalah pelatih sepak bola. Nah, biar gak gagal paham, saya pengen bahas definisi coaching itu apa. Dan video ini untuk teman-teman yang pengen ngerti tentang coaching lebih dalam. Yuk kita tonton sekarang juga. Oke, halo, selamat datang di channel Akselerasi Indonesia bersama saya Agung Windriatmoko, profesional coach, license trainer of Neuro-Linguistic Programming. Nah, channel ini dibuat untuk teman-teman yang tertarik dengan dunia coaching, dunia training, dan pengembangan diri. Kalau teman-teman tertarik dengan ketiga hal itu, so silakan subscribe agar tidak ketinggalan update. Hari ini saya akan bahas tentang definisi coaching. Hal yang basic sebetulnya, tapi saya merasa membahas definisi itu justru perlu dan menjadi pondasi. Kenapa? Karena meskipun coaching itu adalah istilah yang cukup booming belakangan, cukup populer, tapi tetap saja ada orang yang gagal paham tentang coaching atau mungkin saya bisa katakan berbeda pandangan dengan saya tentang coaching. Kalau kita cari ya di Google dengan kata kunci coaching, maka akan muncul kurang lebih sekitar 2 miliar hasil temuan. Ini menunjukkan bahwa coaching itu emang populer banget belakangan. Dan bahkan di berbagai aspek di kehidupan kita, profesi coach itu mulai bermunculan. Para juri kontes nyanyi itu sekarang juga disebut sebagai coach loh. Terus ada vokal coach juga itu di nyanyi. Di olahraga ada coach, pelatih sepak bola disebut sebagai coach. Kemudian muncul profesi life coach, ada juga business coach. Nah, saya sendiri profesional coach yang fokus untuk membantu klien untuk mengembangkan SDM-nya dalam hal leadership dan talent development. Itu fokus saya. Nah, kenapa tadi di depan saya mengatakan bahwa masih ada orang yang gagal paham tentang coaching? Karena saya pernah bertemu dengan klien, kemudian mereka klaim kalau di tempat mereka itu sudah dijalankan program coaching loh. Tapi tetap gak efektif karena itu mereka nggak percaya sama yang namanya coaching. Nah, begitu saya evaluasi, saya cek, ternyata apa yang mereka sebut coaching itu sebetulnya bukan coaching. Atau paling tidak bukan coaching seperti yang saya pahami dan saya praktekkan, yang tingkat keberhasilannya terbukti tinggi. Kalau mau memahami definisi coaching, berarti kita harus lihat dari kata dasar coaching itu sendiri. Nah, saya akan menuju ke sini. Oke, kita akan bedah kata dasar coaching. Coaching itu kata dasarnya adalah coach. Kalau kita lihat kamus bahasa Inggris, kalau kita baca kamus bahasa Inggris, kata coach itu awalnya adalah nama untuk sebuah kendaraan yang bentuknya begini. Sebuah kereta yang ditarik dengan kuda dan dia punya pintu. Itu coach, kata dasar dari coach. Apa fungsinya? Fungsinya adalah mengantarkan seseorang dari satu titik menuju ke titik yang lain. Itu fungsi dari coach. Dan kenapa di zaman itu orang lebih suka naik coach dibanding naik kuda sendiri atau jalan kaki? Pertama, karena kalau naik coach lebih cepat dibanding jalan kaki. Dan kedua, kalau naik coach tentu lebih nyaman dibanding naik kuda sendiri. Nah, ini filosofi dari coach berdasarkan kata dasarnya. Kalau kita bawa filosofi ini ke pengertian coach pada profesi yang sekarang sedang berkembang, profesi-profesi coach atau profesional coach seperti saya, maka coach itu adalah apa sih? Coach itu siapa sih? Coach itu adalah
seseorang yang membantu orang lain mengembangkan diri dan karena dia sudah berkembang secara personal maupun profesional, maka orang itu bisa mencapai tujuannya. Jadi, kalau teman-teman menjadi seorang coach, maka tugas dari coach adalah memastikan orang yang di-coaching itu berkembang secara personal dan profesional. Dan karena itu, dia mampu mencapai tujuannya. Nah, berdasarkan definisi ini seharusnya teman-teman yang profesinya atau pekerjaannya di kantor adalah sebagai seorang leader atau mungkin sebagai business owner, mestinya juga mampu menjalankan peran sebagai seorang coach atau leader as a coach. Karena kalau kita mampu memastikan tim kita berkembang dan dia mencapai goalnya, sudah pasti pencapaian dia akan mendorong atau memicu pencapaian goal kita sebagai leader atau business owner. Karena itu akan menjadi hal yang menarik kalau teman-teman juga belajar bagaimana caranya menjadi seorang coach yang efektif. Nah, itu kurang lebih gambaran dari saya. Berikutnya kita akan bahas tentang coaching. Kalau coach itu adalah seseorang yang membantu orang lain mengembangkan diri secara personal dan profesional dan karena itu dia mampu mencapai goalnya, berarti coaching itu apa? Saya akan ajak teman-teman menuju ke definisi coaching lagi. Nah, definisi coaching berdasarkan pengalaman saya adalah begini. Coaching itu adalah proses kolaboratif untuk memfasilitasi pembelajaran dan pengembangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi, dalam pengertian coaching, itu ada 4 kata penting. 4 kata penting itu adalah yang pertama proses, yang kedua kolaboratif, yang ketiga pembelajaran dan pengembangan, dan yang terakhir mencapai tujuan. Yang perlu kita pahami sebagai seorang coach adalah satu, kata proses. Coaching adalah sebuah proses, bukan peristiwa. Karena coaching adalah sebuah proses, maka dia perlu struktur, dia perlu langkah-langkah, dia perlu metode, ada tahapan-tahapan. Nggak bisa kita ngasih tahu seseorang, kemudian berharap dia berubah selamanya. Nggak bisa. Berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang coach, maka yang bisa merubah seseorang adalah ketika kita jalankan prosesnya, bikin programnya. Itu pertama. Yang kedua, kolaboratif. Dalam coaching perlu kolaborasi antara coach dengan coachee, orang yang di-coaching. Dan biar terjadi kolaborasi, maka perlu komunikasi yang efektif. Dan karena itu, sebagai seorang coach, kemampuan komunikasi efektif itu mutlak diperlukan. Yang ketiga, pembelajaran dan pengembangan. Nah, yang terjadi di dalam coaching adalah kita memprovokasi kemampuan berpikir dari para coachee atau orang yang kita coaching, sehingga kemampuan berpikir mereka berkembang, bisa lebih strategis, lebih bisa melihat masalah, menemukan solusi, kemudian mengimplementasikan. Karena itu orang yang di-coaching biasanya akan menjadi mandiri dan tidak bergantung pada atasan, tidak bergantung juga pada coach selamanya. Nah, itu pengertian coaching yang biasa saya praktekkan. Dan ada orang yang gagal paham tentang coaching sehingga mereka melakukan sesuatu yang mereka anggap coaching padahal nggak sesuai dengan pengertian ini, yang kalau saya sebut sebetulnya itu bukan coaching sih, sebetulnya itu bukan coaching. Dan apa saja yang mungkin teman-teman lakukan, ini pernah saya lakukan, saya akan tunjukkan beberapa hal yang pernah saya lakukan dan mungkin juga teman-teman lakukan, tapi teman-teman atau perusahaan teman-teman menganggap itu coaching, padahal bukan. Beberapa hal itu adalah ini, yang bukan coaching. Coaching itu sebetulnya bukan hukuman untuk orang yang nggak perform. Ini yang dulu saya lakukan, kesalahan, kesalahan.
Saya dulu awalnya menjadi seorang trainer dan dapat tugas menjadi coach. Pengertian coaching yang biasa dilakukan di perusahaan saya dulu adalah mereka yang tidak perform dipanggil, dimasukkan ke satu ruangan, kemudian ada istilah dikeramasi. Ada istilah dikeramasi, dihukum. Tujuannya apa? Biar orang-orang yang nggak perform itu merasa jera. Nah itu bukan coaching, karena orang yang masuk ke coaching harus merasa nyaman. Dan pikirannya harus berkembang. Kalau yang di sini udah pasti fear yang didapat, rasa takut, bukan kenyamanan. Nah, yang kedua yang pernah saya lakukan juga, memberikan motivasi. Jadi mereka-mereka yang nggak perform itu dikasih motivasi dengan cara apa? Puterin video yang memotivasi. Ketika nonton video udah pasti mereka nangis. Dan kita sebagai coach saat itu ngerasa bangga banget, ya udah bisa membuat orang nangis. Seolah-olah motivasi mereka meningkat signifikan. Memang benar begitu selesai sesi coaching itu, motivasinya terlihat menyala-nyala. Tapi apakah diikuti dengan hasil atau perform? Tidak juga. Ada lagi orang yang menganggap bahwa menegur, memberikan instruksi, memberikan pengarahan itulah coaching. Ada satu leader yang dipanggil sama atasannya, "Anak buahmu begini udah kamu coaching belum?" "Oh sudah bos." Tapi begitu saya lihat lagi yang dilakukan bukan coaching, hanya sekedar menegur dan memberikan nasihat. Atau yang terakhir, memberikan kata-kata bijak. Memberikan kata-kata bijak saja tidak membuat orang menjadi lebih mandiri dan berkembang. Nah, kalau mau membuat orang lebih mandiri dan berkembang, maka menggunakan metode coaching yang efektif. Dan kalau teman-teman pengen tahu lebih detail tentang metode coaching yang efektif seperti apa, stay tune aja di channel ini. Secara bertahap, saya akan bikin video tentang bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang coach yang efektif. Bagi para leader bisa mendapatkan tips gimana caranya mengcoaching timnya atau bawahannya lebih efektif. Bagi yang belum leader, bisa belajar cara-cara mengembangkan diri sendiri dan meng-coaching diri sendiri biar bisa lebih efektif. Bagi yang sudah terjun di dunia profesional coaching, barangkali apa yang saya share bisa menjadi insight tambahan untuk kita. Dan itu tadi definisi tentang coaching yang saya ulas dalam video ini. Kalau teman-teman pengen terus dapat update, silakan subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya, biar kalau ada update kita dapat informasinya. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Sampai jumpa.